Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Nur Hasana dari kelas TO6B NRP 09170433. Hari ini saya akan mengulas tentang tugas individu praktikum troubleshooting PLC yang telah diberikan oleh Pak Rian dan Pak Edi sebagai dosbing mata kuliah tersebut. Di sini tugasnya adalah menginterpretasikan metode fuzzy metode fuzzy Sugeno pada PLC. Di sini terdapat 4 buah soal yang harus kita selesaikan. Dan hari ini saya akan menunjukkan cara bagaimana menyelesaikan tugas. Pertama kali kita buka MATLAB. Kemudian pada command window kita tuliskan atau ketikkan fuzzy untuk membuka GUI fuzzy yang ada di MATLAB. Tunggu beberapa saat hingga muncul kotak seperti ini. Nah, di sini adalah logika fuzzy yang menggunakan metode Mamdani, tapi kita menggunakan metode Sugeno sehingga kita harus merubahnya menjadi Sugeno. Klikkan file yang ada pada toolbar Fish editor ini, kemudian klik new fish dan kita memilih yang Sugeno. Nah, kita lihat soalnya. Di sini terdapat 2 input, yaitu temperatur dan level. Nah, kita membuat 2 input dengan cara klik kanan pada input atau add variable ini, kita klik input. Nah, ini kita rubah inputnya menjadi temperatur. Yang kedua yaitu suhu, level. Nah, untuk itu kita klik 2 kali pada ini, fishnya ini. Nah, kemudian kita atur garis-garis yang ada pada gambar membership function plots ini. Yang pertama kita namai dingin dengan tipenya trapesium. Kita pilih trapesium. Nah, untuk parametersnya 00, 20, 30. Kita hapus saja 00, 20, 30. Nah, langsung berubah. Kita rubah dulu range-nya itu sampai 200 derajat ya, karena di sini paling maksimalnya itu 200 bilangannya. Nah, ini kita ganti lagi 20, 30. Nah, ini sudah terbentuk. Kemudian kita klik segitiga yang kedua dan kita namai dengan sedang. Untuk parameternya itu kita lihat 20, 30, 40. Kita ketik 20, 30, 40 dengan tipenya segitiga. Kemudian yang ketiga ini kita klik dan kita namai panas dengan tipenya trapesium. Kita pilih dengan tipe trapesium dan parametersnya yaitu 30, 40, 200, 200, 30, 40, 200, 200. Nah, sudah terbentuk seperti ini. Kita lewati dan kita pindah ke yang level. Nah, level ini sama dengan temperatur. Cara pengoperasiannya yaitu kita klik yang pertama, kita namai dengan rendah dengan tipe trapesium. Ini range-nya sampai 10 ya,
10 karena di sini paling maksimal levelnya yaitu 10. Nah, kita klik lagi, kita rubah parameternya. Kita lihat dulu parameternya berapa. Nah, 0035 0035. Kemudian yang kedua yaitu segitiga kedua kita namai sedang. Dengan parameter, dengan tipe segitiga, dengan tipe segitiga dengan parameter 357. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tinggi. Kita namai tinggi ya. Kemudian kita lihat tipenya yaitu menggunakan trapesium. Kita klik trapesium dengan parameter 5, 7, 10. Nah, kita sudah menginputkan nilai parameter pada input, kemudian kita pindah kepada output. Nah, output ini ada 3 yaitu slow, medium, dan high. Kita rubah yang MF1-nya ini menjadi slow dengan range-nya sampai 1800. Karena yang tertinggi adalah 1800 sehingga parameternya itu 500 yang paling kecil. Kemudian MF2-nya kita ganti dengan medium dengan parameter 1000. Dan yang ketiga yaitu high. Terakhir adalah high. Kita klik MF3-nya, kita akan isi high dengan konstanta 1800. Kita sudah mengedit dengan input dan outputnya. Sekarang kita kembali kepada yang halaman utamanya yang kita atur sekarang, yaitu aturan dasar atau rules. Cara membuat rules yaitu klik edit, kemudian kita pilih yang bernama rules, atau kita dapat mengeklik Ctrl plus jika pada keyboard. Kita klik, kemudian kita isikan sesuai dengan aturan dasar yang ada pada soal. Nah, ini. Bentar. Jika temperatur dingin, kemudian rendah levelnya, kemudian outputnya adalah slow, kita add rule. Yang kedua yaitu dingin, level sedang, kecepatannya slow. Kemudian dingin, level tinggi, kecepatannya medium. Kita tambahkan sesuai dengan aturan dasar ya. Yang keempat, sedang, rendah, slow. Yang kelima, sedang, medium. Yang ketiga yaitu sedang, tinggi. Yang keenam, sedang, tinggi, medium. Kemudian panas rendah, kita klik medium. Panas sedang tinggi, high atau high. Panas tinggi, high. Oke, kita sudah menambahkan rulesnya seperti yang ada pada soal. Kemudian kita kembali pada yang awal. Nah, kita ingin mengetes apakah benar dengan rules yang sudah kita tambahkan. Kita tes atau kita cocokkan atau kita simulasikan apakah sama antara hasil dari quiz ini dan hasil dari soal tersebut. Mari kita coba dengan klik view, kemudian klik rules, atau kita dapat mengeklik Ctrl plus 5. Kita coba dengan input yang paling rendah yaitu 20 dengan 0. Maka hasilnya suhunya 20 dengan level 0 atau suhu dingin dengan level rendah, maka outputnya adalah slow atau dengan 500, hasilnya adalah nilainya adalah 500. Kita coba untuk
sedang. Kita coba 40 dengan 5. Tidak bisa. 40 dengan 3. Nah, hasilnya adalah 1000 atau medium dengan temperatur sedang dan level sedang, maka outputnya adalah medium. Kita coba dengan level temperatur tinggi 200 dengan level tinggi juga, yaitu 7. Nah, di sini dengan temperatur yang tinggi dengan levelnya juga tinggi, maka outputnya adalah high atau bisa dibilang 1800. Nah, kita sudah terbukti bagaimana fusi ini berfungsi dengan benar. Maka kita buka CX Programmer. Klik programmer terbuka, kita klik new document atau new program, kemudian kita klik OK, kemudian kita klik function block, kita klik kanan, kemudian kita insert function block yang structure text. Nah, kita buka, kita input kita ada 2 kan, yang temperatur, klik kanan insert variable, terus kita namai temperatur. Data type-nya itu bukan boolean tapi kita real, karena real itu nilainya bisa koma, ada 0 di belakang koma. Jadi input value-nya itu initial value-nya itu 0,0 karena real. Kemudian kita insertkan lagi dengan nama level dan data type-nya tetap real. Kemudian kita ke output kita hanya satu, yaitu kecepatan. Nah, kita insertkan kecepatan. Oke. Kemudian internalsnya kita itu ada tinggi, sedang, rendah yang ada pada input, yaitu dingin. Kemudian insert lagi panas dengan data tipe sama, yaitu real. Panas, sedang, kemudian ada rendah, sedang lagi, karena kita ada sedangnya ada 2, maka yang sedang satunya ini saya beri nama sedang 1 untuk sedang pada level. Kemudian kita insertkan lagi tinggi. Kemudian pada soal tersebut ada 9 rules, maka R-nya kita inputkan sebanyak 9 karena ada 9 rules pada soalnya. R2 dengan data type-nya sama, real semua. R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9. Nah, sudah ada 9 rules pada internals. Dan kita tambahkan yaitu kecepatan. Ada slow dengan initial value-nya 500. Kemudian
ada medium. Medium kita inputkan 1000. Kemudian ada height, kita inputkan 1800. Height kita height kita inputkan 1800. Sudah. Ya, ini adalah program sesuai dengan output pada fish yang ada MATLAB. Nah, di sini apabila temperatur kurang dari sama dengan 20, maka dinginnya sama dengan 1. Ini kan. Nah, apabila dingin ini kurang dari atau sama dengan 20, kurang dari sama dengan 20, di sini nilai dingin adalah 1. Nah, kemudian apabila temperatur lebih dari 20, apabila temperatur lebih dari 20 dan kurang dari 30, maka hasil yang dihasilkan adalah ini, dingin. Nah, ini adalah rumus yang saya dapatkan dari membership function yang ada pada MATLAB. Kemudian setelah kita fazifikasi variabel temperatur, nah kita langsung copy ke fazifikasi variabel level. Nah, di sini kita lihat membership function pada MATLAB-nya apakah sesuai dengan variabel pada CX Programmer. Nah, ini adalah proses pemrograman pada CX Programmer. Nah, seperti ini kita buat seperti yang ada pada membership function agar nanti hasilnya akan sama dengan yang kita inginkan dan sama dengan hasil pada MATLAB tersebut. Nah, kemudian kita buat aturan dasarnya seperti kita lihat rulesnya. Kita lihat rulesnya pada MATLAB. Nah, ini. Di sini adalah rulesnya dingin rendah, kemudian dingin sedang. Maaf, ini sedang. Kemudian dingin tinggi, sedang rendah yang pada ini rules 4 sedang sama rendah. Kemudian sedang-sedang, ini sedang 1 merupakan aturan dasar ini yaitu minimal ini temperatur input 1 dan ini level input 2, seperti itu. Kemudian rules kelima yaitu sedang 1, kemudian sedang tinggi, panas rendah, panas sedang, dan panas tinggi. Maaf, ini salah, kita inputkan lagi karena ini kurang ya. Add lagi panas sedang, ini high. Oke, kita inputkan biar sama. Nah, ini ada 9 rules. Kemudian kita tulis rumus atau fungsi kecepatan atau outputnya. Kita tuliskan kecepatan sama dengan dalam kurung, buka kurung, kemudian kita tuliskan seperti rules 1 dikali, di sini hasilnya slow, di sini slow, kemudian ditambahkan dengan R2 juga dikali dengan slow, kemudian R3 dikalikan dengan medium, R4 dikalikan dengan slow, kemudian R5 dalam kurung R5 dikalikan dengan, kita
sedang maka dikalikan dengan medium, kemudian ditambahkan R6 di sini sedang tinggi, dikalikan medium, kemudian ditambah lagi dengan R7 dikalikan dengan medium, kemudian R8 ditambahkan dengan R8 kali R8 dikalikan dengan high, ditambah R9 dikalikan dengan high, kemudian kurung tutup, tambahkan titik koma. Nah, setelah seperti ini kita compile dengan klik kanan, kita compile. Nah, di sini null error, 1 warning. Nah, kita kemudian menuju section 1. Di sini kita tambahkan dengan new function block call. Di sini saya tuliskan tugas. Di sini untuk VFP instance ini untuk memanggil function block atau yang sudah kita buat tadi di sini. Ini dipanggil dengan nama tugas. Oke. Kemudian kita tambahkan pada bool ini, kita tambahkan P always on. Nah, kita sambungkan. Kemudian untuk memori yang digunakan pada temperatur, kita enter, kita namai dengan D0. Kemudian untuk level kita menggunakan D2 karena kita menggunakan real, maka atau float, bilangan float, kita meloncati 2 memori. Kemudian di sini ada untuk kecepatan kita menggunakan D4. Nah, setelah ini kita melakukan simulasi. Kita klik ctrl shift B. Nah, setelah seperti ini kita masukkan D0 dengan enter. Kita coba untuk simulasikan. Di sini kita klik, kita isikan 20 atau 20 yang dingin, dan di sini kita klik 3 untuk level rendah, maka hasilnya akan 500. Nah, kita klik lagi, kita isikan 200 atau 40 di sini kita klikkan 7. Nah, maka hasilnya akan 1800. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian kita akan membuat pemrograman analog menggunakan scaling untuk menyesuaikan resolusi analog 0 sampai 8000 dengan spesifikasi sensor maupun aktuator. Mengkonversikan ke analog. Jadi di sini kan belum ada input atau output analognya, maka kita akan membuat konversi ke input dan output analog. Pertama kita kasih nama rangnya. Nah, kita kasih nama analog
Di sini soalnya yang nomor 1 adalah buatlah pemrograman analog menggunakan scaling untuk menyesuaikan resolusi analog 0 sampai 8000 dengan spesifikasi sensor maupun aktuator. Nah, yang pertama kita akan men-scaling temperaturnya dulu. Kita namai scaling temperatur. Oke. Nah, yang pertama kita menggunakan instruksi untuk pengonversian ke input analog. Jadi hashtag 3 2000. Ini menggunakan MAD. Maaf, salah. Ini menggunakan move hashtag 3 2000. Kemudian kita kasih dengan button P always on. Kita kasih P always on. Nah, kita kasih P always on, kita tarik. Nah, kemudian kita kasih lagi perintah untuk move sebelum kita menuju scalingnya. Kita tambahkan lagi. Kita tambahkan lagi instruksi move hashtag 0 di 11. Move hashtag 0 D11. D11 ini untuk nilai tujuan terkecil. Jadi kan ini perintahnya adalah 0 sampai 200 derajat Celcius ya. Untuk suhunya ini adalah 0 sampai 200 derajat Celcius. Dan output sinyalnya itu 0 sampai 5 volt DC. Nah, di sini tadi untuk scaling resolusi analognya yaitu 0 sampai 8000, di mana apabila suhu tersebut bernilai 200 derajat Celcius, maka nilai analog yang dihasilkan adalah 8000. Jadi 200 Celcius sama dengan 8000. Seperti itu. Nah, ini 0 ini adalah nilai tujuan terkecil. Kemudian kita tambahkan lagi move untuk nilai asal terkecil atau nilai yang kita inputkan nanti. Kita lagi move dan 0 di 12. Ini adalah nilai asal terkecil. Oke. Kita tambahkan move lagi untuk nilai tujuan terbesar. Kita tambahkan lagi nilai instruksinya.
move. Di sini apabila kita ingin mengidentifikasikan nilai tujuan, maka menggunakan hashtag. Nilai tujuan terbesarnya adalah 200. Kita alokasikan ke D13. Nilai tujuan terbesar. Kita tambahkan lagi move 1. L. Ini untuk nilai asal terbesar. Kita menggunakan move dan 8000 di 14. Setelah itu kita scalingkan, baru ini menuju instruksi scaling. SCL 2005 bisa kita menggunakan 2005, 2006 untuk input analognya. Kemudian kita alokasikan kita scaling dari hasil D14. Kemudian hasilnya kita simpan ke D15. Ini adalah di sini kita tuliskan nilai tujuan terkecil, kemudian kita simpan nilai hasil scalingnya di D15. Ini analog alamat analog inputnya. Kemudian di 15-nya itu hasil scaling. Tapi masih dalam format BCD. Karena nantinya hasil yang dihasilkan yaitu real, semua dari input maupun outputnya menggunakan real, maka untuk itu sebelumnya kita ubah ini, kita harus menggunakan bin dulu sebelum kita menggunakan float. Jadi kita merubah bilangan BCD ini ke dalam bilangan bin. Caranya kita menggunakan instruksi bin, di mana D15 hasil dari scalingnya itu kita rubah menjadi bin dan kita simpan pada memori D16. Nah, kemudian kita merubah hasil dari bin ini menjadi float dengan cara menggunakan instruksi float. Kita tuliskan VLT D16, kita simpan pada D17. Ya, kita coba dulu apakah ini berhasil atau tidak.
Nah, di sini masih 0 dan 0. Kita isikan di sini 200. Jadi 0 kopling, gak jadi 17. Ini hasilnya kita simpan pada D0. D0. Nah, kita coba untuk mensimulasikannya. Nah, di sini kan kita hasilnya masih 0 ya. Coba kita menginputkan di sini. Seumpama ini kita inputkan 100. Kita inputkan 4000 ya. Kita inputkan di sini. Kita inputkan 4000. Maka hasilnya adalah 100 BCD. Kemudian kita inputkan 8000. Berarti hasilnya 200 BCD. Ini hasilnya adalah 200 BCD, kemudian menjadi 200 bin dan menjadi 200 float. Maka kita akan mengecek apakah di atas berubah menjadi 200. Nah, di sini adalah nilainya 200. Berarti ini sudah berhasil. Nah, untuk selanjutnya kita hanya perlu mengopi program dari program yang telah kita tulis di sini di temperatur. Kita copy aja. Kita off-kan dulu. Kemudian kita copy. Kita copy aja ke rang selanjutnya. Nah, di sini kita rangnya kita kasih nama dengan scaling level. Oke. Kemudian kita rubah untuk tujuan terkecilnya ini kita rubah di 17. Selanjutnya dari itu tadi ya. Kita bisa rubah aja menjadi di 21 ya. Nilai tujuan terkecil. Kemudian di sini kita merubahnya menjadi D22. Kita rubah namanya. Nilai also terkecil. Nah, di sini kita lihat berapa nilai level terbesarnya dari soal. Di sini kita menggunakan 0 sampai 10.
output sinyalnya 4 sampai 20 mA. Jadi kita apabila output sinyal ini 20 mA, maka nilainya sama dengan 8000. Jadi kita dapat menulis yang 0 sampai 10 ini kan hasilnya sama. Apabila output sinyalnya 4 mA, maka measuring grade-nya sama dengan 0. Nah, kita pakai yang ini aja nggak apa-apa. Jadi di sini tetap 0. Jadi ini source bus nilai tujuan terbesarnya kita rubah menjadi 10. Kita alokasikan pada D23. Nah, kita kasih nama dulu ya. Lupa ya kasih nama. Nilai tujuan terbesar. Kemudian untuk yang nilai tujuan terbesarnya kita ganti pada destinasi D24. Nilai tujuan terbesar. Nah, ini kita tinggal ganti itunya aja, memorinya aja biar tidak terselip ya. Kita ganti inputnya menjadi 2006. Di sini di 21. Kemudian kita simpan di D25. Di 21 alamat input. Tujuan terkecil ini hasil scaling. Pinnya ini dari D-nya kita rubah menjadi D25. 25. Kita simpan pada 26. Nah, ini hasil scaling dan ini hasil pinnya. Kemudian kita ganti floatnya menjadi D26. Ya. Kemudian kita simpan pada D2 karena alamat asalnya adalah D2. Output. Oke, kita yang ketiga kita paste lagi. Nah, kita di sini adalah scaling untuk outputnya. Jadi kecepatan. Itu kita menggunakan. Setelah itu setelah di copy dan diganti nama barangnya. Di sini bukan move lagi, namun kita menggunakan fix. Kemudian ini source boardnya dari D4. Kemudian kita pindah bukan ke MAD lagi, tapi kita pindah ke D30. Nah, sini dan kita ini tetap dirubah menjadi D31, D32 dan D33. Ini seperti yang awal tadi, dan yang 1800 ini adalah nilai terbesar dari perintah yang ada di soal. Jadi kecepatannya itu mulai dari 0 RPM sampai 1800. Nah, kita pindah ke SCL nya.
Di sini SCL-nya bukan lagi analog input ya. Kita ganti ke D30 tadi, kemudian terkecil dan terbesar, dan memori yang akan kita simpan. Nah, kita coba untuk di run. Kita coba apakah ini bekerja. Kita isikan di sini, isikan 3. Di sini isikan 3. Kalau 3 itu berarti berapa? Kita inputkan 2000 aja. 2000 berarti 3, ya benar, 2000 itu 3. Kemudian untuk kecepatannya kita masukkan suhunya kita masukkan ke 8000 dibagi 3000 lah. Nah, sini 75 kan. Kita isikan nilai terbesar, yaitu 8000 dengan skala terkecil. Berarti panas rendah ya, ini sedang. Kita masukkan nilai levelnya sedang, berarti 4000. Kita isikan di sini 4000. Nah, di sini kan 5. Harusnya di sini nilainya itu 1800. Oh, salah. Apakah yang salah di sini? Di sininya di sini scalingnya yang salah. Di sini 1800. Kita lihat mari kita ganti dulu apa yang salah. Ternyata di sini untuk float ini tidak perlu lagi. Kita hapus. Kita hapus dulu. Kemudian bin ini kita alihkan, bukan di memori lagi, namun kita alihkan kepada alamat analog output. Nah, alamat analog output itu 2001. Analog output ya, alamat analog output. Sudah, kita coba lagi apakah benar, apakah sudah benar.
Di sini ininya masih 0 500. Kita ganti untuk rendah sama sedang, sedang sama sedang ya. Sedang sama tinggi 4.000. Di sini aku kasihkan tinggi, berarti 8.000. Di sini kita kasihkan 8.000. Bablas. Sini kita kasihkan tinggi 8.000. Sini coba kita kasih di sini 8.000 juga suhunya ya, biar gampang. Di sini kita kasih 8.000 aja. Nah, hasilnya 1.800 ya. Kita lihat hasil dari tadi yang kecepatan. Bagaimana ini? Kita salah pada hasil scalingnya. Di sini benar 1.800. Nah, di sini masalahnya. Tambah lagi. Yang ini dari nilai tujuan terbesar dengan nilai asal terbesar. Di sini harusnya nilai tujuan terbesarnya itu 8.000. Kemudian nilai asal terbesarnya ini 1.800. Nah, sudah, kita coba untuk run lagi. Apakah sudah benar? Nah, kita isi lagi ya. Di sini levelnya kita isi maksimal. Di sini kita isi maksimal 8.000. Nah, di suhunya juga kita isi maksimal juga. Suhunya kita isi 8.000 atau maksimal. Nah, di sini di sebelah sini kita isi kita isi 8.000. Ini 200 ya.
Di sini hasilnya 1800. Kita lihat di bawah apakah benar binary-nya itu 8000. Nah, sudah benar seperti ini. Oke, kita menuju ke desainer, CX desainernya. Di sini desainer. Ya, kita klik. Di sini saya menggunakan versi yang 3.1. Oke, setelah kita membuat ini new projectnya, kita klik PB ini, PB, kemudian kita klik 2 dan ganti shape-nya, karena di sini kan kita butuh tank ya, tangkinya. Di sini kita ganti shape-nya ini. Jadi ini tanks, kita pilih yang warna kuning aja. Oke. Sini agak sinilah. Kemudian kita kasih ini buat level, buat suhu. Di sini buat suhu. Kemudian ini untuk level. Di sini level. Kemudian juga kita klik lagi pas buttonnya, karena kita ingin membuat pump. Kita klik select shape, kemudian kita pilih pumpnya. Saya mau yang warna biru aja, warna biru. Oke. Sini kita. Nah, kemudian kita kasih label display untuk menunjukkan angka. Kita copy aja sebanyak. Nah, satu input ini mengandung 2 display ya. Di sini, di sini, sama di sini. Nah, agar tidak membingungkan, kita kasih label. Nah, di sini kasih labelnya, label. Kita ganti. Ini label, ini ganti temperatur. Nah, di sini kita bisa mengedit. Kita mau pakai center ya. Untuk colornya kita bisa pakai warna merah aja. Nah, ini untuk backgroundnya kita pakai warna putih. Oke. Nah, kita copy sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 kali lagi. Karena di setiap ini dikasih label biar maaf, nggak usah deh, nanti ngopi aja yang selanjutnya ya. Nah, ini diganti level. Ini labelnya diganti level. Kemudian ini diganti kecepatan.
Kemudian kita paste lagi ini untuk di sini sama untuk di sini. Nanti kita tinggal copy aja yang lainnya. Nah, ini kita ganti namanya menjadi analog karena di situ akan ditampilkan display dari analog, input analog maupun output analog. Kita copy sebanyak 2 kali ya, kebanyakan sebanyak 2 kali kita taruh di sini sama kita taruh di sini. Nah, ini untuk di sini juga kita ganti dengan data memori. Nah, kita copy, kita paste sebanyak 2 kali. Salah. Kita copy ini, kita paste 2 kali. Di sini, kita taruh sini sama letakkan di sini juga. Satu. Nah, kemudian kita ganti ininya. Ini diganti real karena ini real dan itu analog, kita ganti dengan 2005. Inputnya 2005 untuk suhu. Kemudian ini kita juga rubah menjadi real. Ini menjadi data memori. Data memori 0. Oke. Ini juga kita mengganti untuk data memorinya juga. Ini menjadi data memori karena akan menunjukkan value dari temperatur. Kita rubah juga range-nya. Sini 200 yang maksimal 200. Kemudian di sini saya kasih 150. Di sini saya kasih 75. Oke. Di sini juga kita rubah menjadi real. Kemudian ini dirubah menjadi 2001 karena alamat analognya itu 2001. Kemudian di sini untuk yang data memori kita rubah menjadi data memori. Untuk output atau kecepatannya kita menggunakan data memori 4. Oke. Oh, nilainya juga real. Lupa untuk mengubah nilainya juga menjadi real. Oke. Di sini juga kita merubah untuk levelnya itu analognya 2006. Di sini juga real. Oke. Kemudian di sini juga kita menggunakan data memori. Range-nya kita rubah dulu menjadi 10. Di sini 5. Di sini 3. Untuk kita ganti dengan real. Kemudian ini menjadi data memori 2 sesuai dengan laddernya ya. Maaf, ini data memori 2. Oke. Yang ini juga kita berubah menjadi real. Data memori 2 juga. Data memori 2. Oke. Nah, oke. Sekarang kita tes. Klik tools, kemudian tes. Yes to all.
Oke, kita tunggu beberapa saat. Terus kita pilih connect to CX simulator, terus start. Kita tunggu. Ini sebenarnya harus disimulasikan dulu ya guys, TRL CV dulu. Kalau belum, kita menunggu dari CX desainernya. Nah, ini kita TRL CV dulu. Sudah, kita sudah keluar seperti ini. Kemudian kita ketikkan 2000 di sini ya, 2000, enter. Ini kok belum, di sini kita sebentar, apakah ada yang salah? Kita X dulu. Yes, analognya sebenarnya itu harusnya integer, namun saya inputkan real, makanya tidak bisa. Dan saya ganti integer semua, ini yang analog, kemudian saya run. Jangan lupa CX nya ini di run dulu ya, CX programmernya. Nah, setelah itu ini kita tes CTRL T, yes to all. Kita klik start, tunggu beberapa saat sampai muncul tampilan HMI-nya. Nah, ini sudah muncul. Nah, kalau kita lihat awal nilai dari kecepatannya adalah 500 karena di sini nilai suhunya rendah dan nilai levelnya rendah. Kita lihat pada CX programmer apakah benar. Nah, ini kita lihat lagi, kita coba lagi. Ini kita kasih nilai 5000, enter, 125. Kemudian ini juga kita ketikkan 3000. Nah, ini sedang dan sedang, maka dia akan medium seperti ini. Kemudian kita kita inputkan 8000 atau kecepatan maksimum, dan ini kecepatan levelnya, ini suhunya maksimum dan ini juga levelnya maksimum. Maaf, ini 8000 juga. Kita klik. Nah, hasilnya ini 8000 yang analog dari 2001 tadi. Ini data memorinya, kita lihat apakah sama. Ini data memorinya 8000. Maaf, ini data memorinya 200 dan analog input dari hasil analog inputnya itu 8000. Ini juga yang level, kita lihat, kita cek, ini juga 8000 dan nilai data memorinya itu juga 10 karena itu ya, karena maksimum. Dan ini juga nilai dari analognya 8000. Nah, ini sudah berhasil. Oke. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.